Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Amma ba'd. Ustadzat wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan kesempatan untuk bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan yang terkhusus adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, dan termasuk kita semua sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab al-mubadarah ilal khairat, yaitu bersegera di dalam melakukan kebaikan. Kita masuk ke hadis yang kelima. An Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhud. Dari Anas radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pedangnya pada perang Uhud. Faqala, kemudian beliau bersabda, man ya'khudhu minni hadha, siapakah gerangan yang bisa mengambil pedang ini dariku? Fabasatu aydiyahum, kemudian mereka semua menunjukkan tangannya. Kullu insan minhum yaqul ana. Setiap dari mereka mengatakan saya, sambil mengacungkan tangannya. Mereka sangat bersemangat untuk mendapatkan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti. Kemudian juga beliau bersabda, faqala faman ya'khudhuhu bihaqqih. Kemudian beliau bersabda, maka siapa yang bisa mengambil pedang ini dengan menunaikan hak-haknya. Fa'ahjamal qaum. Nah, di sini baru para sahabat terdiam. Faqala Abu Dujanah. Kemudian Abu Dujanah mengatakan, ana akhudhuhu bihaqqih. Ya Rasulullah, saya akan mengambil pedang tersebut dan saya juga akan menunaikan hak-haknya. Maka fa'akhadahu fafalaqa bihi hamal musyrikin. Maka beliau mengambil pedang tersebut dan beliau gunakan untuk menghunuskan kepada ru'us al-musyrikin, yaitu kepala-kepala kaum musyrikin yang mana mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini bahwasanya Anas radhiyallahu anhu menceritakan tentang salah satu dari kejadian yang menimpa kaum muslimin, yaitu pada perang Uhud. Dan kita semua sudah mengetahui bahwa Uhud adalah salah satu gunung yang berada di Madinah, yang berada di sebelah utara, yang mana jauhnya dari Masjid Nabawi kira-kira 4 sampai 5 km. Nah, ini adalah perang Uhud. Dan juga kita mengetahui bahwa sejarah perang Uhud adalah salah satu peperangan yang dahsyat yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, yang mana akhirnya kaum muslimin pada saat itu kalah dalam peperangan tersebut sehingga menewaskan lebih dari 70 sahabat yang mana mereka syahid.
Nah, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat dan mengambil pedangnya. Kemudian beliau berkata, siapa yang bisa mengambil pedang ini? Kemudian para sahabat semuanya berlomba-lomba untuk mengambil pedang tersebut dan mengangkat tangan mereka, kemudian mengatakan, ana ya Rasulullah, saya yang akan mengambil pedang tersebut. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan hanya apa? Hanya mengambil, tetapi beliau menginginkan bahwa orang yang mengambil pedang tersebut harus menunaikan hak-haknya. Apa haknya? Yaitu menggunakan pedang tersebut untuk memerangi kaum musyrikin, memerangi kaum musyrikin yang memerangi kaum muslimin. Ini adalah hak. Tetapi apa? Sahabat yang mengetahui hal tersebut kemudian terdiam karena mereka apa? Takut tidak menunaikan apa yang menjadi hak tersebut, menjadi hak dari pedang tersebut. Baru kemudian ada seorang lelaki, ada seorang sahabat yang mengatakan, ana ya Rasulullah, saya akan mengambil pedang tersebut dan akan menunaikan hak-haknya. Dan beliau gunakan pedang tersebut untuk memerangi kaum musyrikin. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah al-mubadarah ila qitalil musyrikin bil jid idza amkana dzalik, yaitu yang pertama adalah berusaha sekuat tenaga untuk memerangi kaum musyrikin kalau kita mampu. Kaum musyrikin yang mana? Yang mana mereka memerangi kaum muslimin, karena tidak semua orang kafir diperangi, terutama kaum kafir yang ada ikatan perjanjian damai dengan mereka. Maka kaum kafir yang seperti ini tidak boleh diperangi. Tetapi orang-orang yang datang dan kemudian mereka memerangi kaum muslimin, maka kita berusaha untuk menghalau mereka dan berusaha memerangi mereka, sehingga kalimat Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah tegak di muka bumi. Ini senada dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nas, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb dan mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka orang-orang kafir haitsu saqiftumuhum, dimanapun engkau mendapati mereka, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka di mana atau sesuai dengan tempat kalian diusir oleh mereka, yaitu Mekah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya terusir dari Mekah. Ini menunjukkan bahwa apa? Orang-orang yang memerangi kita, yang memerangi kaum muslimin, maka wajib bagi kita untuk membela diri kita dan juga menyerang mereka tanpa apa? Tanpa belas kasihan. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang menghalangi dari tegaknya kalimat la ilaha illallah. Adapun orang-orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi mereka tidak memerangi kaum muslimin, maka kita wajib melindungi mereka. Maka salahlah kalau seandainya ada sebagian dari kaum muslimin datang ke tempat tertentu seperti hotel dan lain sebagainya, kemudian meledakkan dirinya. Untuk apa? Dengan alasan kita memerangi tagut. Padahal sebagian dari mereka adalah kaum muslimin. Nah, inilah perlu dipahami bahwa siapakah yang berhak kita perangi adalah orang-orang yang memerangi kita. Adapun orang-orang yang hidup dengan kita, yang mereka
mengikat perjanjian damai dengan kita, maka kita tidak boleh menganiaya mereka. Maka kita tidak boleh menganiaya dan menghinakan mereka. Tetapi ketika mereka mengangkat senjata mereka untuk memerangi kaum muslimin, maka wajib bagi kita untuk memerangi mereka dan juga membunuh mereka. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah keutamaan Abi Dujanah. Keutamaan Abi Dujanah radhiyallahu an, di mana beliau mengambil pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sanggup untuk menunaikan hak dari pedang tersebut. Beliau tidak hanya mengambil, tetapi berusaha untuk menunaikan apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi kaum musyrikin. Yang mana Abu Dujanah ini namanya adalah Simak bin Khurasyah. Simak bin Khurasyah. Kemudian yang ketiga adalah sepantasnya atau seharusnya bagi manusia atau bagi kaum muslimin untuk bersegera melakukan kebaikan. Seperti tadi ketika para sahabat ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersegera mengangkat tangan dan mengatakan saya ya Rasulullah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka apabila ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka mereka memaksimalkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqu al khairat, maka bersegeralah, berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, dan bersungguh-sungguhlah, jagalah untuk apa? Melakukan apa yang bermanfaat bagi Anda. Nah, ini adalah semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbuat kebaikan. Dan yang terakhir di sini adalah apa? Kita harus hati-hati dan takut di dalam mengemban amanah, terutama bagi yang merasa dirinya tidak mampu mengemban tersebut. Nah, sahabat tadi yang pertama, mereka bersegera, saya ya Rasulullah ingin mengambil pedang tersebut. Tetapi apa? Ketika dikatakan man ya'khudhuhu bihaqqih, siapa yang bisa mengambil pedang tersebut dengan menunaikan syarat-syaratnya, dengan menunaikan hak-haknya. Apa yang terjadi? Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terdiam. Kenapa? Karena mereka takut. Karena mereka merasa tidak mampu mengemban amanah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita diberi amanah apapun itu, maka berusaha untuk menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adil amanata ila man i'tamanak. Tunaikan amanah tersebut kepada orang yang memberikan amanah kepada Anda. Nah, makanya ketika amanah telah kita dapatkan, maka kita berusaha menunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan bahkan salah satu dari tanda atau ciri orang munafik adalah berkhianat atau tidak mau menunaikan amanah. Ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang pertama apa? Idza haddatsa, ketika berbicara, ketika berucap, dia selalu berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji, dia senantiasa mengingkari janji tersebut. Dan yang terakhir adalah apabila dia diberikan amanah, dia berusaha untuk berkhianat. Sifat dari sifat kaum muslimin adalah menunaikan amanah. Dan ada pun sifat dari sifat kaum munafikin adalah berkhianat dari amanah yang diberikan kepada mereka. Bagaimana tadi kaum Uhud bisa kalah?
Kenapa? Karena sebagian dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunaikan amanah yang telah diberikan amanah kepada mereka, di mana 50 pemanah dari kaum muslimin yang berada di Bukit Uhud kemudian apa? Kemudian ikut beserta kaum muslimin mengambil ghanimah karena mereka menyangka bahwa apa? Bahwa kemenangan itu sudah di depan mata mereka. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Allah Subhanahu wa taala balikan. Kenapa balikan? Karena mereka tidak menunaikan amanah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan kepada mereka. Agar apa? Sebagai pelajaran bagi kita untuk senantiasa melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Demikian yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.